Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-26-nya. Di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter lalu memang telah terungkap kalau ternyata Shin bisa berbicara dengan para binatang. Dan hal itu baru dapat kita ketahui setelah dia diperlihatkan bercakap-cakap dengan Sylvan kuda yang dibawa Anne dari kota Sistana. Akan tetapi yang mengejutkannya di awal cerita dari manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-26 ini terkuak pula jika ternyata Sylvan juga mengetahui tentang misi Shin yang seharusnya mengumpulkan serta membawa serta seluruh anggota Mokushiro Kunoyon Kishi ke kerajaannya. Dan sepertinya alasan kenapa Sylvan bisa mengetahui hal tersebut lantaran dia diberitahu sendiri oleh Shin. Shin bercerita mengenai misinya kepada Sylvan setelah sebelumnya dibuat kesal oleh Anne. Makanya tidak mengherankan pula jika di chapter ini Shin juga mengatakan kepada Sylvan kalau dirinya sama sekali tidak pernah menyangka bahwa merawat anak-anak sangatlah merepotkan. Karena sebelumnya kemungkinan dia memang sudah banyak bercerita kepada Sylvan. Namun dari kejadian ini yang paling banyak menyita perhatian saya adalah mengenai ucapan terakhir Sylvan, yaitu saat dia menghentikan ucapannya ketika identitas Shin yang sebenarnya akan terbongkar. Jadi sampai sekarang yang dapat kita tahu mengenai Shin hanyalah dia bukan merupakan rubah normal lantaran memiliki warna pink serta dapat berbicara saja. Sebenarnya alasan kenapa Sylvan menghentikan ucapannya saat akan membongkar identitas Shin yang sebenarnya adalah karena mereka mendengar keributan yang berasal dari bagian teratas kota Ken. Dan keributan tersebut rupanya bersumber dari tempat diadakannya pertandingan gulat gauren. Karena di tempat itu Percival yang akhirnya ikut dalam pertandingan melakukan aksi gilanya. Sebab walau memiliki tubuh kecil dia berhasil mengalahkan 9-10 orang dalam pertandingan gulat gauren. Gulat yang dulu sering dia mainkan bersama dengan mendiang kakeknya. Dan yang membuat tempat tersebut menjadi semakin ribut lantaran Anne ikut memeriahkannya juga. Dengan cara memenangkan seluruh uang taruhan dari semua orang. Maka dari itu tidak mengherankan setelah apa yang dilakukan oleh Percival serta Anne di tempat tersebut pada akhirnya terjadilah keributan yang sampai terdengar ke tempat Shin dan Sylvan berada. Sedangkan di sisi lain setelah tertangkap basah akhirnya terjadilah percakapan antara Nasian, Donnie serta Hauser. Percakapan yang bisa dibilang sangat canggung. Canggung lantaran Hauser selalu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Donnie serta Nasian dengan kata-kata yang ketus serta merendahkan. Bahkan saat Nasian mempertanyakan alasan kenapa seorang kapten kesatria suci kerajaan Liones tersebut sampai pergi sejauh ini ke selatan, jawaban yang dia berikan juga masih sama ketusnya. Hanya saja ketika mendapat pertanyaan seperti itu, Hauser menjawab dengan memalingkan muka. Itu berarti ada alasan khusus kenapa dia datang ke kota Ken. Hanya saja Hauser tidak mau memberitahukannya kepada Nasian ataupun Donnie. Walaupun sepertinya dengan kecerdasannya sekarang Nasian sudah berhasil menebak serta mengetahui alasan kenapa Hauser pergi ke kota Ken. Kecanggungan antara Nasian, Donnie serta Hauser memang dengan sekejap langsung berubah menjadi sangat serius. Penyebabnya karena Kapten Kesatria Suci ini melihat apa yang dibawa oleh Donnie. Ya, kecanggungan itu sirna seketika ketika Hauser melihat keponakannya tersebut membawa pecahan dari relik peti mati kegelapan abadi. Dan menariknya lagi, Hauser seketika itu juga langsung merebut pecahan relik peti mati kegelapan abadi dari tangan Donnie serta tidak lupa pula menanyakan kepada keponakannya tersebut kenapa dia bisa memiliki benda sepenting ini. Tentu saja pada awalnya Hauser mengira jika Donnie telah mencuri pecahan relik peti mati kegelapan abadi dari seseorang. Tapi pastinya hal itu langsung dibantah oleh Donnie, karena dia memang tidak mencurinya, melainkan merebut secara langsung dari Ironset. Namun walau Donnie sudah mengakui yang sebenarnya, Hauser tetap tidak percaya. Soalnya keponakannya itu sering menyelundupkan uang dari dompetnya. Makanya Hauser tidak akan mudah begitu saja percaya dengan ucapan Donnie. Akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi setelah Donnie mengatakan kalau dirinya tahu kegunaan dari relik peti mati kegelapan abadi, hal itu malah membuat Hauser semakin marah. Bahkan saking marahnya dia sampai tidak segan sama sekali untuk memukul keponakannya tersebut. Alasannya sudah sangat jelas.
Lantaran jika sampai relik peti mati kegelapan abadi jatuh di tangan yang salah, maka hal itu akan menjadi akhir bagi kerajaan Lyonesse. Soalnya kerajaan Lyonesse sekarang memang tengah dipimpin oleh seorang iblis yakni Meliodas. Sedangkan relik peti mati kegelapan abadi gunanya untuk menyegel iblis. Jadi kalau iblis tersegel itu berarti raja kerajaan Lyonesse akan ikut tersegel juga. Oleh sebab itu, sebagai seorang kapten kesatria suci dari kerajaan Lyonesse mengetahui kalau keponakannya memegang sesuatu yang dapat membahayakan rajanya, menjadi tidak mengherankan kalau pada akhirnya Hauser menjadi sangat marah kepada Doni. Karena apa yang dilakukan Doni dengan memamerkan pecahan relik peti mati kegelapan abadi bisa membahayakan kerajaan Lyonesse. Entah itu untuk rajanya ataupun rakyatnya. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab Hauser untuk melindunginya. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-26 ini, ketika tengah berada dalam kemarahannya, Hauser memang mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Doni. Yaitu Hauser berucap tentang ibu Doni yang berada di surga pasti menangis jika melihat kelakuan putranya. Dan tentu saja Doni sangat kecewa serta sedih mendengar apa yang dikatakan oleh pamannya tersebut. Karena siapa yang tidak sedih saat salah satu orang terdekatnya menyinggung ibunya yang telah meninggal. Jangankan Doni, Nasian saja di chapter ini juga terlihat kesal setelah mendengar perkataan Hauser. Dan jujur, saya juga sependapat dengan Nasian. Karena apa yang dilakukan Hauser kali ini pada Doni sudah sangat keterlaluan. Soalnya walau pernah berbuat salah, seharusnya sebagai seorang paman dia tidak menyinggung ibu Doni yang sudah meninggal. Jika Doni saat ini tengah sedih, berbeda halnya dengan Percival serta Anne. Yang ada mereka berdua terlihat sangat senang. Percival senang karena dia eluh-eluhkan sebagai sang juara baru. Sedangkan Anne bahagia lantaran dirinya telah menang banyak dalam taruhan. Tapi di saat sedang bahagia, mereka berdua dikejutkan dengan tindakan Doni yang tiba-tiba lari sembari menabrak Percival serta kelakuan Hauser yang merebut uang hasil kemenangan taruhan milik Anne. Tentu saja Anne berusaha mengambil kembali uangnya yang tiba-tiba diambil oleh Hauser. Tapi jujur saja di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-26 ini Hauser terlihat sangat aneh. Di mana dia sangat menyebalkan. Karena segala sesuatu yang Hauser katakan pasti akan menyinggung orang. Seperti yang dia lakukan pada Anne. Yang mana Anne dituduh telah mengajari Doni hal-hal yang buruk. Bahkan ketika mengetahui kalau kelompok Percival berkeinginan untuk menyeberangi pegunungan Dalflare, Hauser dengan terang-terangan malah menghina mereka semua. Setenang apapun seseorang, jika terus-menerus diprovokasi, pastinya akan menjadi marah juga. Itulah yang terjadi pada Nasian sekali ini. Di mana akhirnya dia kesal juga dengan segala perbuatan Hauser. Yang saking kesalnya, walau sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, Nasian sudah tidak lagi menjaga kesopanannya. Dan dengan terang-terangan meminta kembali semua apa yang telah diambil oleh Hauser dari teman-temannya. Bahkan Nasian juga tidak ragu menghina Kapten Kesatria Suci ini dengan mengatakan jika dirinya masih mengungguli pria yang meninju Doni dalam keadaan mabuk. Dan tentu saja saat mendengar salah satu temannya disakiti membuat Percival ikut merasa marah juga pada Hauser. Pasalnya dia pasti tidak akan terima saat teman seperjuangannya ditindas serta disakiti. Bahkan saking tidak terimanya, ketika Hauser mengatakan kalau Doni merupakan anak nakal, Percival dengan lantang membela temannya tersebut dengan mengatakan jika Doni adalah orang yang hebat. Melihat perdebatan yang terjadi, entah kenapa semua orang yang tengah berkerumun malah membuat keadaan menjadi semakin panas. Yang mana mereka semua malah mendukung jika Hauser serta Percival bertarung. Karena meski sekuat apapun, normalnya tidak akan ada orang yang menyuruh anak kecil bertarung dengan orang dewasa. Dan seperti sebelumnya, ternyata Nasians juga menyadari keanehan tersebut. Pastinya Nasians apapun yang terjadi tidak akan setuju jika Percival bertarung dengan Hauser. Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk mengajak Kapten Kesatria Suci ini bersaing dengan cara lain. Dan cara yang dipilih oleh Nasians adalah dengan adu minum. Pada awalnya, Hauser memang terlihat sangat enggan untuk melakukan adu minum. Tapi setelah diberi sedikit kata-kata panas oleh Nasians, akhirnya sang Kapten Kesatria Suci ini pun tidak bisa lagi menolaknya. Akan tetapi, menariknya di saat tengah melakukan adu minum dengan Hauser, Nasians ternyata masih sempat memberikan penjelasan kepada Percival serta Anne mengenai semua keanehan yang terjadi di kota Kent.
Mulai bengkel yang menjual barang berlambang kerajaan yang seharusnya barang tersebut tidak bisa dijual dengan bebas oleh pedagang biasa, sampai barang-barang yang dibeli aneh semua memiliki harga yang sama walau setiap barang berbeda. Lalu keanehan ketiga yang disadari oleh Nasyens adalah apakah benar semua orang yang ada di tempat itu tinggal di kota Kent. Makanya karena merasa tempat itu aneh membuat Nasyens mengingatkan Percival serta Anne untuk hati-hati namun tetap bersikap senatural mungkin. Akan tetapi sayangnya penjelasan yang diberikan oleh Nasyens sudah terlambat. Pasalnya Percival serta Anne terlebih dulu telah dibuat mabuk oleh orang-orang di sana. Yang pada akhirnya kedua teman Nasyens itu harus tidak sadarkan diri. Dan saat Percival serta Anne sudah tidak sadarkan diri, barulah orang-orang yang dari tadi mengerumuninya menunjukkan wajah aslinya. Wajah asli dari kumpulan para penjahat. Lalu setelah itu pula lah akhirnya diperlihatkan juga siapa orang misterius yang dicap terlalu mengintai kelompok Percival. Yang ternyata orang tersebut bernama Edlin. Dan yang mengejutkannya, rupanya Edlin merupakan salah satu murid Hauser sekaligus teman berlatih Donnie untuk menjadi seorang kesatria suci. Lantas sekarang jelas sudah kenapa Hauser di chapter ini terlihat sangat menyebalkan. Karena sejak awal kemungkinan dia memang ingin agar kelompok Donnie segera meninggalkan kota Kent, supaya tidak menjadi target para bandit. Yang para bandit tersebut pemimpinnya adalah Edlin, teman latihan dari Donnie. Soalnya Hauser pasti sadar jika sampai Donnie tahu kalau teman latihannya menjadi seorang penjahat, maka keponakannya tersebut pasti akan terpukul sekali. Dan hal itu pasti akan lebih menyakitkan daripada ibunya yang sudah meninggal disinggung. Jadi dengan kata lain, perbuatan menyebalkan yang dilakukan oleh Kapten Kesatria Suci Kerajaan Lyonesse ini sejak awal memang telah dia sengaja, agar keponakannya bisa menjauh dari kejahatan Edlin. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-26. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.